Kopi yang ada di Indonesia ini adalah yang pertama ditanam oleh kolonial Belanda itulah di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung wilayah selatan, di daerah Pangalengan, Ciwidey, kemudian ada juga di kabupaten-kabupaten yang lainnya seperti Garut dan Cianjur. Halo Sobat Explore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Explore Media dalam program Desa. Saat ini kami ada di Kampung Pasir Mulya, di Desa Marga Mulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kebetulan kita ada di satu spot produk. Sekarang kita bicara tentang kopi yang khusus membahas tentang unggulan di Kampung Pasir Mulya, yaitu tentang kopi. Di samping saya sudah ada tokoh kopi Arabica yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu Pak Supriyatna Dinuri. Danuri ya Pak? Dinuri ya. Oh Dinuri Pak, ya. Benar Pak. Berarti nggak salah. Dinuri ya. Supriyatna Dinuri. Gimana Pak kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita dari Explore Media Pak, kita mau bahas tentang kopi luwak Malabar gitu. Kita kemarin sempat riset tentang kopi Malabar, sempat vakum ya kalau nggak salah gitu, terus sekarang bangkit lagi. Itu yang kita lihat ada sosok Pak Dinuri di situ. Ya. Kita mau ngobrol sedikit membahas tentang kopi Malabar Pak. Baik. Gimana Pak? Tentang sejarah awalnya gimana Pak? Bangkitnya kopi Malabar, kopi Java ya kalau nggak salah ya Pak ya? Nah. Kalau kita berbicara kopi, khususnya yang ada di Jawa Barat, kita mungkin harus melihat sejarah ya. Kalau kopi masuk Indonesia itu memang dibawa oleh pemerintahan kolonial Belanda ke Indonesia. Namun demikian, kopi yang ada di Indonesia ini adalah yang pertama ditanam oleh kolonial Belanda itulah di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung wilayah selatan, di daerah Pangalengan, Ciwidey, kemudian ada juga di kabupaten-kabupaten yang lainnya seperti Garut dan Cianjur. Nah, yang pertama ditanam di Pangalengan itu adalah di sekitar kaki Gunung Malabar waktu itu. Sekitar sini ya Pak ya? Namun dengan beriringnya perjalanan waktu, sekitar tahun 1900-an waktu itu ada wabah penyakit kopi, yaitu karat daun, sehingga kopi yang ada di Indonesia itu, khususnya yang ada di Jawa Barat itu, bisa dikatakan punah. Namun demikian, pihak pemerintah Belanda juga mengembangkan kopi-kopi unggulan yang tahan terhadap penyakit tersebut. Ya, muncullah kopi-kopi Arabica dengan klon-klon baru. Nah, di Jawa Barat ini terkenal dengan kopinya pada waktu itu dinamain oleh kolonial Belanda adalah Java Prianger. Java Prianger. Ya, Java Prianger, kopi Jawa Barat itu. Bahkan Java Prianger ketika kopi di Indonesia khususnya Jawa Barat sudah punah, sudah nggak ada, gaungnya masih ada di Eropa, terutama di Belanda. Nah, kita tahu kalau Pangalengan ini sebetulnya setelah kemerdekaan itu bukan sentra kopi, tapi sentra tanaman atau produksi sayuran dan susu. Pangalengan itu bahkan bisa dikategorikan adalah penghasil sayuran terbesar se-Asia Tenggara. Bukan hanya di wilayah Indonesia aja, di Asia itu terbesar itu Pangalengan. Di Asia Tenggara? Ya, Asia Tenggara itu. Dan masuknya lagi kopi ke Indonesia itu pada waktu itu tahun 1930-an berkembangnya ke wilayah Sumatera. Bukan ke wilayah Jawa Barat, tapi ke wilayah Sumatera. Nah, yang saya katakan tadi, kalau Pangalengan itu adalah sentra penghasil sayuran dan susu. Nah, ketika tahun 1998, kopi itu baru masuk lagi
ke wilayah Jawa Barat. Baru 98. Iya, dan kopi itu bisa dikatakan di Jawa Barat itu adalah barang baru. Jenis baru, varian baru. Iya, bukan barang baru barang aja baru gitu lagi. ya, karena para petani itu sudah sekian puluh tahun dia beraktivitasnya di sayur mayur. Nah, maksudnya program kopi itu tidak terlepas dari adanya konflik sosial di masyarakat. Di mana konflik sosial di masyarakat waktu itu ketika masyarakat dapat akses permodalan dari pemerintah melalui kredit usaha tani, nah otomatis kan yang mendapatkan kredit usaha tani itu dia perlu media atau lahan untuk bercocok tanam. Sementara lahan yang ada untuk sayuran itu sangat terbatas sekali. Akhirnya masyarakat itu rame-rame masuk membuka lahan-lahan baru untuk pertanian sayuran. Nah, yang jadi permasalahan mereka masuk itu ke wilayah-wilayah yang notabene tidak boleh ada aktivitas tanaman sayuran, yaitu masuk ke dalam hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Ya. Nah, ketika itu berjalan tidak lebih daripada 2-3 tahun lah, akhirnya mangkrak pertanian sayuran. Mangkrak lagi karena kan sementara demand sayuran masih tetap, supply tinggi karena banyak petani-petani baru, akhirnya harga jatuh, akhirnya petani merugi, apalagi yang menggunakan dana KUT, mereka tidak bisa lagi berjalan. Nah, setelah itu peluang pertama ya yang muncul pada waktu itu dari pihak pengelola hutan negara yaitu Perum Perhutani, dia memberi solusi kepada para petani yang melakukan aktivitas dalam kawasan hutan. Stop penggunaan lahan perhutani dengan tanaman-tanaman sayuran, karena itu kan melakukan olah tanah yang intensif, sehingga kan terjadi masalah banjir, masalah kekurangan air dan sebagainya, longsor dan sebagainya. Akhirnya pihak Perum Perhutani memberikan solusi 3 pilihan. Satu adalah alih komoditi. Jangan menanam tanaman-tanaman yang semusim kayak sayuran. Ambillah tanaman-tanaman keras yang satu kali tanam tapi dapat menghasilkan tiap tahun. Yang kedua, para petani alih profesi, tidak lagi menjadi petani. Yang ketiga, alih lokasi. Nah, alih lokasi kan salah satunya harus terang kan. Nah, dari 3 pilihan itu ternyata banyak masyarakat yang mengambil alih komoditi. Alih komoditi banyak pilihan. Komoditi apa? Iya, tanaman-tanaman keras daripada teh, buah-buahan, salah satunya kopi. Nah, bahkan saya sendiri ketika itu masuk ke wilayah perhutani itu dan mengambil salah satu pilihan alih komoditi ke tanaman kopi, itu sebenarnya tidak serba didi, tapi serba dadah. Karena pengertiannya itu kalau serba didi kan kita masuk ke suatu wilayah usaha, kita kan sudah dipersiapkan dengan keilmuannya. Tapi kita masuk ke ranah wilayah kopi, itu kita tidak tahu bagaimana sih cara menanam kopi. Jadi awalnya memang nggak tahu basic. Nggak tahu ya. Iya, yang penting pada waktu punya beban moral aja lah terhadap lingkungan. Bagaimana lingkungan ini yang sudah rusak kembali lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan kembali lagi menjadi hutan gitu. Bahkan sejarah tentang kopi itu Pak Dindu waktu itu belum tahu gitu. Belum tahu. Bahwa di sini pusat kopi sebenarnya. Belum tahu. Iya, belum tahu. Nah, setelah ditanami kopi itu ya, berdasarkan program pemerintah dalam ini Perum Perhutani disupport oleh Dinas Pertanian Kabupaten ataupun provinsi berjalanlah. Tapi ternyata dalam perjalanan itu baru kelihatan ternyata dari kopi itu ada potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, sementara ketika muncul masalah ekonomi, petani di situ kebingungan bagaimana mengolahnya dan kemana menjualnya. Nah, akhirnya terjadilah kolaborasi antara Perum Perhutani dengan pemerintah, dengan Pemda setempat, jadi fasilitasi ya, pelatihan itu dan sebagainya ya, termasuk saya juga mencari keilmuan tentang kopi dan sebagainya. Itu fase-fase tahun 2000-an berarti ya? Itu fase-fase tahun 2000 sampai 2004. 2000 sampai 2004. Iya. Bahkan pada waktu itu para petani yang pada waktu itu masuk ke wilayah agrobisnis kopi diketawain gitu. Oh gitu, kenapa? Iya. Ya kan karena di wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung, para petani itu mereka itu mendapat perputaran
keuntungan ekonomi dari tanaman sayuran dan susu. Ketika masuk di ranah kopi, karena yang ada di benak mereka kopi, mau kemana menjualnya? Begitu tanam 2-3 tahun baru ada hasil. Oh, lama ya. lama. Nah, lama menunggu penghasilan dari kopi itu mau makan dari mana? Iya. Bahkan ada anekdot seperti itu gini, kenapa harus nanam kopi? Pingin kopi mah tinggal beli di warung, itu tinggal ngegunting itu udah habis perkara gitu. Iya, ngapain harus nanam? Asalnya, ya termasuk saya sendiri gitu. Oh gitu. Ya. Saya kan dulu tuh ketua kelompok tani. Iya. Ketua kelompok Namanya tani apa? sayuran, kelompok tani Rahayu. Oh, sayuran. Sayuran asalnya. Sayuran. Iya. Itu berdiri tanggal 27 September tahun 86 kelompok tani tersebut. Nah, ketika seiring dengan perubahan kebijakan dari pemerintah tentang tata kelola lahan, akhirnya kami mengambil sikap untuk alih komoditi. Tapi ketika alih komoditi itu dari 45 orang anggota yang betul-betul melaksanakan alih komoditi cuma 5 orang. Cuma 5 orang, sisa 5 orang? Iya, cuma 5 orang. Yang 5 orang juga itu ternyata tidak kuat mentalnya, tidak sampai tamat. Sendiri Tinggal 3 orang. Oh, 3 orang. Ya, ada saya, kemudian yang kedua almarhum Pak Usep. Meskipun dia waktu itu ketika masuk ke nanam kopi alih komoditi dia usianya sudah 63 tahun. Yang kedua lagi Pak Juhaya. Sekarang mereka sudah pada meninggal. Iya, itu. Tapi mereka sendiri semangat ya, termasuk dengan saya gitu. Kelompok tani masih nama tetap sama? Masih Rahayu. Rahayu juga? Ya, tapi di bidang komoditas kopi. Nah, tahun 2004 ada produksi, 2006 sudah pemasaran sudah bagus. Nah, selama itu sendiri tuh? Iya. Pak Haji? Iya. Bahkan pada waktu itu saya tergolong orang yang aneh gitu. Orang yang aneh dan maaf ya, sering dikriminalisasi. Oh. Dikriminalisasinya itu karena kan itu wilayah perhutani itu wilayah subur. Tanah subur untuk tanaman-tanaman sayuran. Nah, saya berupaya menanam kopi juga menghalangi orang-orang untuk melakukan olah tanah yang intensif dengan tanaman sayuran. Saya arahkan ke kopi. Sempat terjadi clash, terjadi clash. Oh, sempat terjadi. Terjadi clash gitu. Tapi ketika dalam perjalanan 2006 sudah ada perbaikan ekonomi, saya secara pribadi, baru mulai. Kemudian yang 2 orang tadi tersebut, baru mereka Nah, perlahan-lahan ya mereka ikut masuk anggota, disupport sama dinas pertanian. Waktu pertama itu berapa hektar ngelolanya? Saya waktu pertama itu cuma 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar juga ya. Kalau yang pertama itu nanam tahun 98 itu gagal. Oh, pertama gagal? Gagal. Karena itu? Iya, gagal. Karena ketika nanam 2 hektar tahun 2000 itu udah kelihatan hasil. Kopinya kelihatan bagus, buahnya lebat. Tapi kopi itu dari tumbuh bagus, buahnya lebat, kopi itu sudah bernas, tidak langsung matang merah. Tapi kopi itu menguning, warna kuning, buahnya, daunnya, akhirnya rontok, hitam. Nah, ternyata setelah dicari tahu, ya kesalahan di saya. Yang tadi itu serba dadak, tidak serba didik. Itu ada kesalahan dalam penggunaan bahan tanaman yang namanya benih. Benihnya bukan benih yang bagus, benih asal-asalan. Nah, ketika masuk lagi tahun 2000, ya baru bisa dikatakan menggunakan benih yang bagus lah atas rekomendasi dari dinas pertanian. Itu 2 hektar itu sendiri? Iya, sendiri. Sendiri ya. Sendiri ya. Nah, 2006 sudah mulai bertambah anggota, perlahan-perlahan kemudian kopi kami juga dikenal oleh pasar-pasar lokal, kemudian pasar nasional. Pertama dipasarin kemana tuh? Yang pertama kita para petani ketika panen itu kita jual itu panen buah ceri. Oh, kita petik merah itu langsung dijual. Oh, panen pertama seperti itu? Iya, seperti itu. Penjualannya. Iya. Dan di sana itu memang ternyata nilai tambahnya itu kecil sekali. Itu begitu karena nggak tahu ngolahnya atau memang udah? Pertama tidak tahu ngolahnya, yang keduanya itu kita tidak sampai keilmuan ke arah masalah pengolahan untuk mendapatkan nilai tambah. Nah, melalui pelatihan-pelatihan itulah dari pemerintah, melalui dinas perkebunan provinsi kita ada yang namanya ada yang namanya pelatihan SLPHT, Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Nah, di sana kita mendapatkan ilmu bagaimana memelihara tanaman yang baik dan benar, bersinergis dengan alam. Kemudian yang kedua kita mendapat pelatihan tentang pengolahan kopi. Kita dikenalkan dengan pasar. Disupport kita dari pemerintah itu mulai dinas pertanian, kabupaten, provinsi, berupa mesin-mesin pengolahan. Nah, di sana berkembang. Nah,
kelihatan yang 3 orang ini ada perbaikan ekonomi, ya yang lainnya baru mengikuti. Baru mulai deh tuh. Ya baru mengikuti. Menoleh deh tuh. Ya, yang jelas sampai tahun sekarang itu kita ada aktivitas petani yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan ini ada 312 kepala keluarga. 312 kakak. Iya, 312 Berapa kakak. hektar? Kita ada kelola yang dikasih oleh perhutani itu 328 hektar. 328. Ya, tapi 328 hektar itu tidak semuanya layak untuk tanaman kopi. Oh. Ya, kita pilih lahan-lahan yang memang pertama dari kemiringan. Kalau pengemiringannya kita di atas 20%, kita tidak tanami kopi. Kita tanami kayu-kayuan aja.